Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian pada video tutorial membuat video presentasi menggunakan Screencast. Kali ini kita menggunakan aplikasi yang dinamakan Screencast-O-Matic. Langkah pertama Bapak Ibu sekalian adalah menginstal aplikasi tersebut. Jadi untuk menginstal aplikasi tersebut kita harus mendownload terlebih dahulu dengan cara mengklik tombol Record for Free. Silakan Bapak Ibu sekalian klik tombol tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian bisa mengklik tombol Launch for Recorder. Ditunggu sebentar, ini adalah proses untuk downloading. Baik, di sana sudah ada link untuk mendownload. Tinggal diklik saja Bapak Ibu sekalian. Otomatis akan muncul pop-up seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal save file. Aplikasinya tidak terlalu berat, hanya 341 kilobyte, jadi tidak akan membebani storage atau media penyimpanan komputer Bapak Ibu sekalian. Diklik saja, lalu kalau sudah selesai Bapak Ibu sekalian bisa menginstalnya. Nah, ini adalah proses untuk instalasi. Silakan ditunggu. Baik, setelah instalasi Bapak Ibu sekalian, ini adalah tampilan dari aplikasi tersebut. Ini adalah aplikasi Screencast-O-Matic. Jadi, hal pertama yang harus Ibu Bapak lakukan adalah men-scaling gitu ya, garis belang-belang ini sesuai dengan layar monitor Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan seperti ini kan masih ada sisa sebelah kanan atas sama kiri bawah gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi, disesuaikan ukurannya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti eee, ini sudah pas untuk kita merekam. Jadi kalau ini adalah area rekamnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian area rekamnya seperti ini ya, mini seperti ini, jadi hanya yang ada di dalam garis belang-belang saja yang akan direkam oleh Screen-O-Matic. Tetapi karena kita ingin record seluruh kegiatan, komputer kita, maka yang harus kita lakukan adalah men-scaling sesuai dengan ukuran layar, monitor kita. Baik, kalau sudah seperti ini, kita fokus kepada, aplikasi Screen-O-Matic. Yang pertama di sini saya akan jelaskan screen. Di sini ada 3 tombol, ada screen, ada webcam, dan ada bot. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian hanya ingin merekam layar saja, jadi Bapak Ibu tinggal klik yang screen. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ingin merekam diri, Bapak Ibu gitu ya, atau disebut dengan, self recording gitu ya, Bapak Ibu sekalian bisa mengklik webcam. Nah, dan yang ketiga itu adalah bot. Kalau bot ini Bapak Ibu sekalian bisa menampilkan keduanya. Jadi bisa menampilkan layar dan bisa menampilkan diri Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, nah untuk fitur, waktu gitu ya, nah ini kita hanya diberikan maksimalnya 15 menit gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan lebih dari itu, kita diminta untuk membelinya. Gitu. Lalu untuk masalah ukuran ataupun size di sini sudah disediakan gitu ya. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan, ukuran yang default gitu ya, yang sudah ada seperti 480p, 720p, ataupun full screen gitu ya. Atau misalkan Bapak Ibu sekalian punya ukuran sendiri, jadi bisa mengedit sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Nah, kalau misalkan, seperti ini gitu ya, kalau yang kita lihat gitu 1914 itu adalah ukuran layar yang setelah, dilakukan scaling tadi gitu ya. Ini adalah ukuran hasil dari scaling tadi, gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya ukuran sendiri, silakan pilih yang sudah disediakan. Oke, yang selanjutnya adalah narator. Pada narator ini Bapak Ibu sekalian ya, ini yang harus diperhatikan. Jadi Bapak Ibu sekalian tuh harus mengetahui gadget ataupun mic apa yang digunakan saat ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sedang menggunakan headset misalkan ya, saat ini saya menggunakan headset Logitech, maka jangan lupa klik, mereknya gitu ya, ataupun, tipe dari, perangkatnya. Tinggal diklik, dia otomatis, melakukan checking. Jadi kalau misalkan hijau-hijau seperti ini, artinya, suara kita masuk ke dalam program tersebut. Nah, kalau misalkan sudah aman seperti ini, silakan klik OK. Nah, kalau seperti ini ya, narasinya juga kan naik turun naik turun. Nah, ini artinya adalah adanya aktivitas suara yang masuk.
Dan yang terakhir tentang komputer audio, nah ini adalah ketika kita ingin merekam suara ataupun, musik di dalam komputer. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan melakukan presentasi, menampilkan video gitu ya, terus ada suaranya. Nah, kalau misalkan ini gratis gitu ya, screen-o-matic-nya gratis, itu tidak bisa masuk suaranya. Jadi hanya, gambar saja gitu, itulah kekurangannya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu membeli license-nya, Bapak Ibu bisa memaksimalkan fitur ini gitu ya. Yang Bapak Ibu harus lakukan yang pertama adalah membuka PowerPoint terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuka PowerPoint saya gitu ya. Nah, ini contohnya PowerPoint saya. Kalau sudah seperti ini jangan lupa di slideshow. Jadi kita tampilkan terlebih dahulu sebelum direkam. Jadi jangan seperti ini ya. Kalau seperti ini kurang elok dilihatnya. Jadi kita maksimalkan saja seperti ini. Oke, kita tukar dulu layarnya. Nah, baik seperti ini gitu ya. Setelah kita tampilkan presentasinya. Baik, untuk kali ini kita akan merekam membuat video pembelajaran menggunakan dan terfokusnya hanya screen saja yang kita rekam. Jadi hanya screen dan suara saja yang kita rekam. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin tampil silakan pilih fitur yang bot kalau misalkan ingin menampilkan wajah. Tetapi karena saya ingin memaksimalkan tampilan PPT saya, takut ada yang terhalang kontennya, maka dari itu saya memilih screen. Nah, kalau sudah seperti ini yang harus Bapak Ibu lakukan adalah klik tombol rekam. Jadi silakan klik tombol rekam ini gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dia akan melakukan proses rekaman. Nah, di sini ada waktunya di bawah ya, di bawah kanan, di kiri bawah ada durasi. Nah, itu silakan Bapak Ibu sekalian menjelaskan terkait PPT yang sedang ditampilkan. Gitu ya, seperti ini. Misalkan sejarah perguruan tinggi di Indonesia. Jadi zaman dulu, misalkan dari zaman Hindia, lalu ke zaman Batavia. Nah, ini adalah proses dari bagaimana Bapak Ibu membuat video presentasi menggunakan screen-o-matic. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, misalkan Bapak anggap sudah selesai membuat video presentasinya, silakan klik tombol pause, gitu ya. Klik tombol pause, rekamannya sudah jadi seperti ini, Bapak Ibu sekalian bisa melihat seperti dengan klik preview gitu ya, atau Bapak Ibu sekalian sudah merasa cukup. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah merasa cukup, tinggal klik done gitu ya. Nah, silakan klik yang save or upload. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah pede videonya tidak ada noise, tidak ada kesalahan dan lain sebagainya, silakan klik yang save upload. Ataupun quick share, ini sama saja. Dia langsung menguploadnya ke media sosial ataupun ke WhatsApp, YouTube dan lain sebagainya. Atau Bapak Ibu sekalian misalkan, wah tadi ada suara anak saya ataupun ada suara motor, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan editing gitu ya. Bapak Ibu sekalian bisa melakukan editing, di sini bisa melakukan potong ataupun mengurangi durasi dan sebagainya. Ya, kalau sudah seperti ini, kalau misalkan kita sudah merasa yakin dengan video kita, tinggal klik edit gitu ya, ataupun save video untuk menyelesaikan editingnya. Nah, klik save audio, tinggal dikasih nama. Kalau tipenya Bapak Ibu sekalian ini ada 3, ada MP4, ada AVI, ada VLV, tapi pada umumnya Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan MP4. Lalu di sini ada file name, tinggal diberi judul videonya apa, misalkan topik 1 misalkan Bapak Ibu sekalian, lalu Bapak Ibu sekalian bisa memilih folder penyimpanannya. Bapak Ibu sekalian bisa taruh di desktop, di dokumen, ataupun di D gitu ya, yang biasa Bapak Ibu lakukan. Nah, silakan saya akan menyimpannya di dokumen seperti untuk contoh. Lalu di sini ada kursor highlight. Jadi Bapak Ibu sekalian ingin menampilkan kursor kah ataupun tidak itu bisa dipilih. Kalau misalkan no kursor, tinggal diklik saja yang no kursor. Tapi kalau misalkan kursornya ingin terlihat, silakan klik yang highlight kursor gitu ya. Silakan itu hanya pilihan saja. Kalau sudah selesai seperti itu, tinggal klik publish. Nah, ini adalah proses rendering untuk dijadikan sebuah video. Kita tunggu sampai prosesnya selesai, lalu Bapak Ibu sekalian bisa menikmati video tayangan yang sudah jadi. Tinggal klik done.
Itu adalah bagaimana kita membuat video presentasi menggunakan Screencast o